Saudara sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita dengan rendah hati memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau bersemayam dalam takhta kekudusan-Mu di surga yang mulia. Tapi Kau juga bersemayam di hati manusia yang remuk redam. Oleh karena itu kami memberanikan diri datang kepadamu. Kami datang memohon Engkau menyapa kami. Menyapa kami dengan firman-Mu. Masuk ke dalam hati kami. Membuat kami bisa melihat hidup ini sebagaimana Engkau melihatnya. Mampukan kami, Bapa, untuk mengerti kehendak-Mu, memahami firman-Mu, mencernanya, dan menjadikannya bagian yang utama dalam hidup kami, yang menentukan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kami sehari-hari. Kuasailah hati kami, bahkan seluruh hidup kami, dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta dan bersyukur atas kehadiran-Mu di dalam roh dan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 20b hingga 32. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya, untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana.
Derita pada daging yang tercabik. Itulah topik khotbah kita pada hari Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Saudara-saudara, di dalam dunia pertarungan ada satu hukum yang harus dipegang, yaitu jangan sekali-sekali menunjukkan kelemahanmu. Jika lawan sampai tahu, maka itu akan menguntungkan buat mereka. Bagian mana dari diri kita yang tampak lemah, itu pasti akan diserbu habis-habisan. Dalam pertandingan bola voli misalnya, pemain mana yang tampil kurang meyakinkan akan menjadi sasaran smash dari pihak lawan. Petinju yang melihat pelipis lawannya berdarah akan semakin beringas menghajar bagian yang sudah terluka itu. Dalam debat adu pendapat, topik yang kurang dikuasai oleh pihak sini akan dikejar dan dicecar oleh pihak sana. Pokoknya, siapa menunjukkan di mana kelemahannya, lawan dengan ganas akan menyerbu ke wilayah itu. Saudara sekalian, jika kita berbicara tentang manusia in general, di manakah letak kelemahannya? Di manakah letak kelemahan manusia? Secara umum boleh dikatakan kelemahan manusia ada pada dagingnya. Daging manusia bisa kelelahan. Daging manusia paling rawan untuk terluka. Daging manusia tidak kebal senjata. Daging manusia bisa kena penyakit. Daging manusia bisa dimakan usia. Daging manusia fana, bisa binasa. Kelemahan manusia ada pada dagingnya. Apalagi daging yang sudah terkuras dan terluka akan menjadi sasaran empuk untuk diserang. Bagaimanakah kondisi Yesus ketika dia dibawa keluar untuk disalibkan? Ayat 20b. Injil-injil termasuk Markus tidak memberi gambaran sejelas film The Passion of Christ yang melukiskan betapa Yesus pada saat itu sudah berdarah-darah. Tetapi Markus punya cara lain untuk menggambarkannya. Cara yang mengulik imajinasi kita untuk membayangkannya dan kemudian memperoleh pesannya. Mari kita cermati penuturan Markus dalam bacaan kita di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Pertama, perhatikan ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mengapa Markus menganggap penting untuk memasukkan catatan adegan pemaksaan Simon Kirene untuk memanggul salib Yesus? Sederhana, karena Markus hendak mengatakan Yesus pada saat itu sudah tidak kuat untuk memikul palang kayu yang amat berat itu. Mengapa dia sudah tidak kuat? Karena tubuhnya sudah dihajar pukulan, tinju, kiri dan kanan, tusukan mahkota duri di kepala, dan cemeti berujung paku-paku tajam mencabik daging di punggungnya dan di kedua kakinya. Dia terlalu lemah untuk memikul salib itu sendiri. Yang kedua, perhatikan ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya.
Campuran anggur dan mur berfungsi seperti narkotik pada zaman sekarang, yaitu mengurangi rasa sakit dan memberi efek bius. Siapapun yang memberikannya atau mengusulkan untuk memberikannya, pastilah iba menyaksikan sendiri kondisi Yesus pada saat itu, yang sudah sangat menderita dan kesakitan. Tetapi Yesus menolaknya. Dengan kata lain, derita dagingnya tetap berlangsung. Saudara sekalian, kedua ayat ini hendak memberitahu kita bahwa kondisi daging Yesus betul-betul menderita, sudah menunjukkan tanda-tanda kian melemah. Daging yang tidak tidur semalaman, daging yang memar biru lebam, daging yang disakiti, disiksa, dan dilukai hingga berlumuran darah, daging yang sudah tidak berdaya. Siapapun yang melihatnya dalam kondisi tidak berdaya seperti itu, pasti akan jatuh kasihan kalau dia orang baik, atau kalau dia orang jahat, akan tergoda untuk merendahkannya. Apalagi orang-orang yang memang memusuhi dia semakin beringas. Itu sebabnya di dalam penuturan Markus selanjutnya kita membaca bagaimana semua pihak di dekat salib Yesus merendahkan dia, sebab mereka melihat dia benar-benar dalam wujud penampilan yang lemah. Pertama, perhatikan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ayat 29 dan 30. Yang kedua, demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Ayat 31 dan 32a. Yang ketiga, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Ayat 32b. Begitulah hukum yang berlaku di dunia ini, bukan? Siapa yang dalam penampilannya menunjukkan kelemahan, yang terbaik yang masih bisa didapatnya adalah rasa kasihan atau dikasihani. Sedangkan selebihnya, siapa tampak lemah, ia pasti akan kehilangan respek, dipandang enteng, diremehkan, dipinggirkan tak masuk hitungan, diabaikan, diolok, dicela, dan dihina, bahkan dianiaya. Itu sebabnya kekerasan dalam rumah tangga menimpa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik atau lemah secara ekonomis. Siapa yang menghargai orang yang penampilannya menampakkan ia kurang berpunya? Siapa peduli dan siapa mencari orang yang dianggap tidak berpendidikan? Di mana-mana orang yang dagingnya menampakkan ras minoritas dengan gampang menjadi sasaran kekerasan.
Di sini, Markus hendak mengatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus secara kasat mata memang sedang mempertontonkan kelemahan Yesus dalam dagingnya. Seperti yang tampak dari kondisi fisiknya, daging Yesus yang hancur itu secara gamblang menampakkan ketidakberdayaan atau kelemahan yang membuat siapapun menghina dirinya. Tepat sekali lirik hasil perenungan Paul Gerhardt yang tertuang menjadi lagu himne gerejawi di masa Prapaskah. O sacred heart, now wounded with grief and shame way down. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, kepala yang berdarah, mahkota duri menghina harkatmu. Kidung Jemaat 170. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya Markus juga hendak mengajak kita agar menyelam dalam kebenaran yang lebih dalam. Yesus mengalami semua itu karena dia berdaging sama seperti kita. Artinya, dia rela mengambil bagian dalam semua kelemahan daging kita. Daging yang karena bentuknya, karena parasnya, karena warnanya, karena pembawaannya, karena gender atau jenis kelaminnya, karena usianya, dan karena kerapuhannya bisa dipukul, bisa dilukai, bisa disakiti, bisa diolok, dilecehkan, dibuli, didiskriminasi, dan dihina. Ini daging itulah yang diserupai oleh Yesus. Pengalaman daging kita menjadi pengalamannya pula. Pertanyaannya lalu mengapa? Mengapa Yesus rela berdaging sama seperti kita seperti itu? Saya banyak mendengar, saudara-saudara, terutama dari mulut kaum ibu, ketika anaknya sedang menderita sakit, keinginan mereka yang terbesar ialah dalam cintanya, biarlah dirinya saja yang menanggung sakit anaknya itu. Itulah ekspresi otentik dari kasih seorang ibu. Kalau bisa, dia ingin mengambil alih sakit pada daging anaknya itu pada dirinya sendiri. Ekstrimnya, dia ingin berada di dalam daging anaknya, menggantikannya. Tetapi sayangnya itu tidak pernah bisa. Itu hanya sebatas sebuah keinginan atau harapan atau sebuah doa saja. Namun Allah bisa. Itulah kasih dari Bukit Kalvari. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu berdaging sama seperti kita. Daging yang tercabik di kayu salib, dan itu mengandung dua konsekuensi bagi kita. Pertama, tidak ada kelemahan daging yang Yesus tidak mengenalnya. Dalam daging yang serupa dengan kita, Yesus itu melekat dengan semua kelemahan yang bisa menimpa kita. Dia tahu lelehan keringat kita. Dia tahu lelahnya otot-otot kita.
Dia tahu beratnya rasa kantuk di mata kita. Dia tahu pusingnya kepala kita. Dia tahu laparnya perut kita. Dia tahu sakitnya badan kita, kacaunya denyut jantung dan perasaan kita, bahkan setiap tetesan air mata kita. Dia tahu. Jika Yesus sudah menjadi serupa dengan kita dalam daging, itu berarti sudah tidak ada lagi jarak yang sanggup memisahkan kita dari Dia. Itulah kebenaran yang ingin Markus katakan. Tidak ada kelemahan daging kita yang bisa memisahkan kita dari Yesus dan kasih-Nya, termasuk dosa dan kematian akibat kedagingan kita yang berontak melawan Allah. Dalam kelemahan, dalam kesakitan, bahkan dalam kematian pun, Yesus masih bersama dengan kita. Itulah pesan dari Bukit Kalvari. Daging Yesus yang tercabik di kayu salib memberi jaminan kepada kita. Kelemahan kita apapun bentuknya tidak menjauhkan kita dari Allah. Justru sebaliknya. Saya selalu terkesan oleh percakapan saya dengan Sarah Aragon, seorang lansia penghuni pusat rehabilitasi di Covina. Dalam kerentaan di usia 90-an dan kesendirian ditinggalkan lebih dulu oleh suami dan anak-anaknya. Ia berkata, dirinya bisa bertahan karena Yesus selalu bersamanya. Bahkan ia bercerita kepada saya dengan sangat bersemangat. Yesus itu pernah menampakkan diri kepadaku, katanya. Lalu dia berbisik kepada saya, kamu tahu, dia punya hidung yang besar sekali. Sambil matanya membelalak, lalu tersenyum. Kebersamaan dengan Yesus yang dihayati oleh Sarah sebagai pria berhidung besar itu memberinya penghiburan dan kekuatan. Kerentaan dan kesendirian tidak memisahkannya dari Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudara, penderitaan dan penyaliban Yesus menyingkap sebuah rahasia kepada kita, yaitu bahwa penilaian manusia bisa terbalik, berlawanan dengan hikmat dan penilaian Tuhan. Maka, jangan bersandar pada penilaian manusia, terutama tentang kelemahan dan kekuatan. Manusia memang cenderung menjauhi kita kalau kita dipandang memiliki kelemahan yang tampak pada daging kita. Tetapi Allah tidak. Kegagalan, kelemahan fisik, kesederhanaan penampilan, warna kulit minoritas, atau bahkan kecacatan membuat manusia memandang orang sebelah mata dan tidak memasukkan seseorang ke dalam hitungan. Tetapi Tuhan punya wisdom yang sangat berbeda. Di usia 18 tahun, akibat sebuah eksiden ketika menyelam, diving, Johnny Erickson
menjadi cacat seumur hidup yang disebut dengan quadriplegia, yaitu lumpuh dari bahu ke bawah. Depresi, kemarahan, keguncangan iman, dan keinginan mengakhiri hidup menghantuinya bertahun-tahun. Dirinya merasa tak berharga. Siapa akan menengok pada orang cacat seperti dia? Dia merasa tidak berguna, tidak punya masa depan. Tetapi Tuhan berkehendak dan memiliki penilaian yang lain. Penyerahan diri Johnny kepada Yesus akhirnya mengubah semua narasi yang dibayangkannya di dalam hidupnya. Seorang pria bernama Ken Tada menikahinya. Sekalipun ia hidup di atas ranjang dan kursi rodanya, tidak ada orang bisa berkata ia tidak berguna dan merendahkannya. Tidak ada. Sekarang usianya sudah 72 tahun. Dan di bawah kuasa salib Yesus, hidup Johnny Erickson berbuah lebat. Tuhan memakai kelemahan dagingnya itu dengan cara yang tidak seorang pun bisa menduga. Ia menghasilkan lukisan-lukisan dengan kuas di mulutnya. Dia menulis lebih dari 48 buku. Dia mendirikan yayasan bagi kepentingan kaum disable. Dia melakukan perjuangan advokasi membela hak dan kepentingan kaum disable. Dia punya stasiun pemancar radio Kristen berskala dan bermutu nasional. Dia menjadi anggota penasehat Dewan Nasional untuk orang-orang cacat di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan George Bush. Dia meraih kesarjanaan di dalam bidang hukum dan teologi dari beberapa universitas. Dia mendapat puluhan piagam penghargaan. Dia seorang penceramah, penulis, penyiar radio yang disukai. Kini, masyarakat Amerika, masyarakat luas mengenalnya sebagai Johnny Erickson Tada. Tidak ada orang yang merendahkannya, sekalipun ia dalam kedagingan yang amat lemah, karena Yesus memakainya. Saudara sekalian, Yesus memasuki daging kita dengan segala keterbatasannya supaya dia bisa bekerja tanpa batas untuk memakai siapa saja sekalipun dibatasi oleh kelemahan daging. Kita semua juga punya dan dibatasi kelemahan daging masing-masing. Jangan berkecil hati. Jangan biarkan faktor kelemahan fisik atau usia menghentikan mimpi kita. Jangan biarkan diskriminasi rasial atau seksual atau finansial membuat kita terpuruk dan putus asa. Jangan biarkan penilaian manusia memberi definisi pada siapa kita. Jangan biarkan pandangan masyarakat menentukan langkah dan jalan hidup kita. Sebaliknya, izinkanlah Yesus yang melakukannya untuk kita. Dagingnya yang tercabik telah memberi peneguhan kepada kita bahwa
Dialah Yesus yang paling tahu segala kelemahan kita dan paling tahu bagaimana menumbuhkan kekuatan kita dan paling tahu menentukan jalan hidup dan masa depan kita. Amin.